pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, bersyukur pagi hari ini Lausa Meila bisa bersama-sama lagi dengan adik-adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan, dengan tubuh yang sehat yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menjagai kami, Tuhan sudah melindungi kami semalam. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memampukan kami, supaya kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan dari renungan-renungan sebelumnya. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Tetapi pada pagi hari ini kita hanya membacakannya pada ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Kemudian berkatalah raja kepada Simei, 'Engkau tidak akan mati.' Lalu raja bersumpah kepadanya." Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan suatu percakapan antara Daud dan Simei. Jadi Daud sedang pergi ke daerah Simei dan Simei datang mendapati Daud. Simei datang untuk meminta maaf kepada Daud. Nah, apa kesalahannya? Mari kita lihat di pasal sebelumnya, pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13. Lausa Meila akan membacakan bagi adik-adik sekalian. Adik-adik bisa menyimaknya di screen HP-nya masing-masing. Di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, 'Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila.' Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu." Nah adik-adik, kita melihat pada sebelumnya ternyata Simei ini adalah orang yang mengutuk Daud di dalam pelarian Daud terhadap Absalom. Daud yang dalam keadaan susah seperti itu, tiba-tiba Simei datang dan mengutuki Daud. Bukan cuma sampai di situ, bahkan dia melempari Daud dan juga pegawai-pegawainya dan juga tentara-tentaranya dengan batu. Nah adik-adik, sebenarnya ya Daud pun punya alasan untuk menghukum Simei, karena Simei sudah mengutuk, bahkan sudah berusaha untuk menjatuhkan Daud, bahkan juga melempari Daud dan tentaranya dengan batu. Tetapi adik-adik, ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Daud bersumpah kepada Simei bahwa dia tidak akan mati. Daud tidak akan menghukum Simei. Nah adik-adik, kita perlu mencontohi Daud ya. Memang tidak mudah menerima kembali orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, tapi itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin ya adik-adik, teman-teman di sekolah berbuat salah dan kemudian mereka meminta maaf, mereka menyesali perilakunya mereka, tindakannya mereka, maka adik-adik harus maafin ya. Begitu juga mungkin ada koko cece kita di rumah, ketika mereka melakukan kesalahan kepada kita dan meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkan mereka. Nah adik-adik, siapapun orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita kemudian meminta maaf kepada kita, maka Tuhan ingin supaya kita juga memaafkan mereka, sehingga melaluinya kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami diajarkan lagi untuk
memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami ketika mereka meminta maaf terhadap kami. Tuhan tolong kami yang masih kecil ini supaya kami pun mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami pun menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk aktivitas kami di hari ini, kami yang belajar, kami yang bersekolah, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, berikan kami kepintaran sehingga kami pun bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh guru dan kami pun bisa menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk mama papa, koko cece dalam aktivitas juga ataupun juga dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat bersekolah, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.